Apakah saat ini kamu punya kebiasaan yang kamu sendiri sadar ini nggak baik, ini bikin stuck, ini bikin dirimu nggak jadi apa-apa, ini bikin kamu jauh dari mimpi-mimpi yang kamu ingin raih. Tapi saat ingin berubah, wah ternyata tidak semudah itu Ferguso. Saya beberapa kali dapat komentar seperti ini di VT saya dan ya cuma bisa senyum. Kenapa? Ya saya nggak pernah bilang berubah itu mudah Ferguso. Tidak ada bagian mudah dalam perubahan ya. Berubah itu tentang membuat diri kita mengganti kebiasaan yang kita udah enjoy, kita suka, dan kita udah lakukan selama bertahun-tahun. Banyak gak enaknya, tapi setelah berubah dan menuai hasil, dan kamu melihat ke belakang tentang usaha-usaha yang sudah kamu lakukan, kamu akan menyadari bahwa usahamu yang berpayah-payah itu setimpal kok sama hasil yang saat ini kamu nikmati. Lebih baik merasakan lelahnya berupaya daripada menelan pahitnya penyesalan, iya kan? Nah, jika saat ini kamu dalam kondisi ada yang ingin saya ubah nih dalam hidup saya, tapi kok bingung ya mau mulai dari mana? Nah, cobain yuk cek tahap-tahap berikut ini, siapa tahu bisa jadi inspirasi kamu bikin simple usaha perubahan yang saat ini sedang ingin kamu lakukan ya. Yang pertama, tentukan poin yang ingin dirubah. Tahukah kamu bahwa bahkan saat kamu menyadari ada hal yang mesti kamu rubah dalam dirimu, itu pun suatu big progress yang harus disyukuri. Kenapa? Sebagian besar orang punya banyak perilaku salah dalam diri mereka yang urgent untuk dirubah, tapi bahkan mereka nggak sadar punya perilaku salah tersebut. Diingetin ngamuk, dikasih tahu baik-baik kesinggung, marah, nyerang balik yang ngingetinnya. Mungkin kamu relate ya, pernah menghadapi orang macam seperti ini. Nah, that's why saat kamu udah punya kesadaran ada yang mesti dirubah, kamu sudah bikin progres lebih dalam dirimu sendiri. Yang kedua, tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis supaya perubahan ini bisa dilakukan secara real. Tujuan yang realistis juga bikin kamu mampu mewujudkannya. Tujuan yang ketinggian berpotensi gagal, dan buat kamu yang baru mau memulai, berhasil melakukan sesuatu akan jadi mood booster gitu ya untuk melakukan lebih di kesempatan mendatang. Yang ketiga, buat rencana tentang bagaimana kamu akan mencapai tujuanmu. Kalau diibaratkan ya, kamu punya tujuan mengambil mangga di atas pohon gitu. Rencana ini adalah cara kamu untuk bisa ngambil mangga itu. Mungkin kamu mau pakai tangga kayu. Nah, rencana ini adalah step-step tangga kayu yang harus kamu tapaki untuk sampai mengambil si mangga di pohon itu. Yang keempat, kalau kamu punya tujuan besar yang rasanya akan sulit dilakukan dalam sekali usaha, membagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai sehari-hari akan bikin tujuan besar ini lebih sederhana untuk dilakukan. Jadi nggak ke beban ya, wah berat banget nih, susah banget nih untuk dilakukan gitu, enggak. Jadi step by step kecil, langkah-langkah kecil itu penting dibuat. Yang kelima, lakukan langkah-langkah kecil secara konsisten untuk membentuk kebiasaan baru. Langkah-langkah kecil yang diulang-ulang bikin kamu sampai ke tujuanmu, ketimbang satu langkah besar tapi nggak pernah dilakukan lagi. Yang keenam, temukan motivasi internal atau eksternal yang membantu untuk bisa komit berusaha. Bisa dengan mencontoh sosok yang idola yang udah lebih dulu sukses, misalnya ingat ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang ketujuh, tentu saja dalam setiap usaha ada potensi kendala ya, nggak apa-apa. Pelajari kendala yang dihadapi, terus dengan sumber daya yang kamu punya, bagaimana caranya untuk mengatasi kendala ini. Kalau kamu mampu dan berhasil melewati ini dan tetap mau berjuang, yakin deh, next kamu udah punya rumusan suksesmu sendiri. Semua orang-orang sukses yang sekarang kita kenal jadi advisor, bikin tips dan trik bisnis, pasti pernah melalui tahapan ini. Yang selanjutnya yang kedelapan, evaluasi. Nah, kalau sudah ada di tahapan ini, semua udah lebih ringan. Pada tahap ini kamu biasanya udah sampai dalam tahapan improve ya, ingin ada peningkatan dari hasil yang udah didapat. Yang kesembilan, bersabar dengan prosesnya. Saya sering ulang-ulang ini bahwa perubahan yang baik tidak terjadi dalam waktu satu malam saja. Yang ke-10, kalau sudah ada hasil yang kamu dapat dari proses perubahanmu, boleh kok kasih reward ke diri sendiri.
Yang ke-11, kumpul dengan kelompok teman, komunitas yang punya pemikiran positif, yang sefrekuensi, yang seide denganmu. Dari komunitas ini, kamu akan banyak dapat ide-ide dan support system yang bikin kamu semangat untuk bertumbuh. Ingat, manusia itu makhluk sosial dan boleh banget kita menjadi bagian dari komunitas ya, asalkan positif, suportif, dan sejalan dengan apa yang sedang diusahakan saat ini. Selamat mencoba, selamat berproses dan berprogres menjadi individu dan sosok yang lebih baik.